Halo, perkenalkan saya Siska Aulia, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Di video ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwati. Dengan topik yang dibahas yaitu kas yang meliputi pencatatan dan rekonsiliasi kas dan bank. Yuk langsung kita bahas. Dalam laporan keuangan, kas dimasukkan ke dalam salah satu bagian dari aset ataupun aktiva lancar. Kedudukan kas dalam aset ataupun aktiva lancar dibuat sejajar dengan kedudukan aktiva lancar lainnya seperti persediaan ataupun piutang dagang. Dalam dunia bisnis, jumlah kas sebuah perusahaan merupakan salah satu indikator kemampuan ataupun kinerja perusahaan tersebut. Ketika perusahaan memiliki jumlah kas yang besar, pihak-pihak terkait seperti kreditor, pemasok, pemerintah, lembaga keuangan, dan investor akan lebih mempercayai perusahaan tersebut. Aktivitas kerjasama ataupun penanaman modal dapat berjalan dengan lebih lancar. Apa aja sih jenis-jenis kas itu? Kas dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah kas on hand atau kas yang ada di bank. Biasanya, kasir menyetorkan uang yang diterima langsung ke bank untuk menghindari adanya kecurangan. Bagaimana pencatatan pada golongan kas ini ya? Yuk langsung saja kita praktek. Pencatatan pada kas akan dilakukan apabila terjadinya transaksi pengeluaran dan penerimaan yang berkaitan langsung dengan kas. Contohnya seperti penjualan secara tunai, penerimaan piutang, pembelian barang dagang, dan pembayaran gaji karyawan. Contoh penerimaan kas, diterima piutang dari Tuan Joni sebesar 40 juta. Maka jurnal yang akan dicatat adalah kas di sebelah debit sebesar 40 juta dan piutang di sebelah kredit sebesar 40 juta. Selanjutnya, contoh dari pengeluaran kas. Dibayar gaji karyawan kantor sebesar 5 juta, maka jurnal yang akan dicatat adalah beban gaji pada debit sebesar 5 juta dan kas di kredit sebesar 5 juta. Jenis kas yang kedua adalah kas kecil. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil seperti dana konsumsi untuk rapat, fotokopi, dan lainnya. Di dalam kas kecil ada dua metode pencatatan. Yang pertama, metode tetap atau Impress Fund System. Merupakan metode rekening kas kecil. Dalam metode pembukuan ini jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Metode yang kedua adalah metode berubah-ubah atau Fluctuating Fund System. Dalam metode ini, pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah perbedaan pencatatan kas kecil antara metode tetap dan fluktuasi. Untuk lebih paham dengan metode-metode kas kecil, yuk langsung aja kita praktek. Pada tanggal 1 Maret 2016, PT Jarwo membentuk dana kas kecil sebesar 300.000. Pada tanggal 31 Maret 2016, dana kas kecil terdiri dari uang tunai dan bukti-bukti pengeluaran kas kecil sebagai berikut. Kemudian, PT Jarwo diminta untuk membuat jurnal mencatat pembentukan dana kas kecil dan mengisi kembali dana kas kecil yang sekaligus dinaikkan menjadi 400.000. Yuk kita bahas. Pada tanggal 1 Maret, kita akan membentuk dana kas kecil dengan mendebetkan kas kecil dan mengkreditkan akun kas. Dan selanjutnya, karena PT Jarwo menerapkan metode Impress, maka pemegang tidak akan mencatat pengeluaran pada saat terjadinya, dan hanya akan mengumpulkan bukti yang akan dijurnal pada saat pengisian kembali dana kas kecil, dengan mendebetkan semua pengeluaran ditambah penambahan kas kecil sebesar 100.000 dan kreditnya merupakan akun kas. Topik selanjutnya adalah rekonsiliasi kas dan bank. Tujuan dari rekonsiliasi kas dan bank adalah memastikan persamaan dan perbedaan antara keduanya. Sebuah perusahaan paling sedikitnya akan melakukan rekonsiliasi sekali setiap akhir bulan. Komponen dalam rekonsiliasi bank atau hal yang biasanya menjadi munculnya perbedaan adalah yang pertama, deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar. Dan yang ketiga adalah non-sufficient fund check atau cek kosong.
Berikut contoh format dari rekonsiliasi bank. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan saldo per kas dan per bank ke dalam masing-masing kolom. Selanjutnya, cek yang masih beredar. Cek yang masih beredar merupakan cek yang telah ditarik di perusahaan namun belum diuangkan ke bank. Oleh karena itu, hal ini akan mengakibatkan saldo operasi bank kita akan kurangkan ke dalam kolom perusahaan. Yang ketiga, bank menagihkan piutang wesel akan mengakibatkan saldo pada perusahaan bertambah. Setelah kita membahas materi ini, kesimpulan yang dapat diterima adalah kas merupakan aset lancar yang dimiliki perusahaan yang memiliki resiko paling besar untuk disalahgunakan. Maka dari itu, sangat penting untuk mengawasi pencatatan kas dengan baik atau menggunakan sistem pengendalian internal yang baik. Serta pentingnya dilakukan rekonsiliasi kas dan bank setiap akhir bulannya